Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Pirla dengan NIM H0324021, nomor absen 7 dari kelas Pendidikan Biologi C. Di sini saya akan mereview artikel jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Yuni Lestari SPD MPD. Judul artikel jurnal: Pengaruh aktivitas masyarakat terhadap ekosistem mangrove di Kecamatan Mananggu, dengan volume 7, nomor 3, halaman 2442 sampai 3262. Penulis Gisela Oramena, kedua Kinstia Ewe Wisang, ketiga First of P. Sirgar tahun 2020. Dalam jurnal ini ada beberapa penggunaan EYD yang menurut saya kurang tepat. Pertama, hutan mangrove. Seharusnya hutan mangrove itu awal katanya huruf besar, kemudian ada luasan, sebaiknya menggunakan kata luas. Kemudian ada sumber daya alam, seharusnya sumber daya alam itu dipisah. Kemudian Melayu kuno, seharusnya kata Melayu itu menggunakan huruf kapital. Kemudian manfaat besar baik secara ekologi maupun ekonomi. Seharusnya manfaat besar, kemudian ada tanda koma, baik secara ekologi maupun ekonomi. Kemudian ada pemukiman, industri, transportasi, agribisnis. Seharusnya pemukiman, industri, transportasi, dan agribisnis. Ada konjungsi tanda dan. Kemudian berkontribusi kerusakan, seharusnya berkontribusi terhadap kerusakan. Kemudian ada hal ini mungkin terjadi akibat. Seharusnya hal ini mungkin terjadi akibat. Kata hal itu menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat. Kemudian ada dari tahun 2010 hingga tahun 2019. Seharusnya dari 2010 hingga 2019. Kemudian terdapat banyak faktor mempengaruhi. Seharusnya ada banyak faktor yang mempengaruhi. Kemudian latar belakang. Artikel jurnal ini membahas fungsi mangrove sebagai pelindung pantai dan habitat berbagai spesies. Memiliki peran ekologis dan ekonomi yang signifikan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki hutan mangrove terluas di dunia yang mencapai lebih dari 3,7 hektar. Ekosistem mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai, penyimpan karbon, serta habitat bagi berbagai spesies laut dan terestrial. Permasalahan artikel ini, jurnal ini membahas permasalahan di mana Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bualemo terdapat 3 desa yang menjadi pusat penyebaran mangrove. Di antaranya Desa Mananggu, Desa Tabulo Selatan, dan Desa Keramat. Meskipun memiliki luasan total 1.005,48 hektar, hutan mangrove di daerah ini menghadapi ancaman serius. Dengan sekitar 839,42 hektar dalam kondisi rusak berat. Kerusakan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas masyarakat yang tidak berkelanjutan, seperti penebangan pohon, alih fungsi lahan menjadi tambak, dan kegiatan pertanian. Tujuan dari artikel ini adalah mengkaji faktor-faktor dominan yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove di Kecamatan Mananggu dan mengidentifikasi pengaruh pola aktivitas masyarakat terhadap kondisi ekosistem mangrove di Kecamatan Mananggu. Referensi dalam jurnal ini menggunakan referensi artikel jurnal, artikel, dan buku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif dengan teknik analisis keruangan atau spasial dan analisis sosial ekonomi untuk mengetahui perubahan kondisi mangrove. Di antaranya diduga dari aktivitas masyarakat di sekitar kawasan mangrove. Nah, objek penelitian.
Objek penelitian dalam artikel tersebut adalah ekosistem mangrove di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa dari total luas hutan mangrove di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo yang mencapai 1005,48 hektar, sekitar 839,42 hektar mengalami kerusakan berat, sementara 91,36 hektar rusak ringan dan 74,70 hektar masih dalam kondisi baik. Aktivitas masyarakat seperti penebangan pohon dan alih fungsi lahan untuk pertanian dan tambak berkontribusi signifikan dalam kerusakan ekosistem mangrove. Penelitian juga mengidentifikasi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mangrove dan kebutuhan ekonomi sebagai faktor utama yang mendorong kerusakan. Sebagai rekomendasi, diperlukan upaya konservasi dan praktik pengolahan yang berkelanjutan untuk melindungi ekosistem mangrove, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keberadaan ekosistem ini. Hasil ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi ekosistem mangrove dan dampak aktivitas manusia, serta menekankan perlunya tindakan untuk menjaga keberlanjutan mangrove di wilayah tersebut. Kelebihan dari penelitian tersebut adalah meliputi relevansi topik yang diangkat, yaitu keberlanjutan ekosistem mangrove yang memiliki peran krusial dalam lingkungan pesisir dan ekonomi lokal. Metodologi yang digunakan adalah campuran antara kuantitatif dan kualitatif, memberikan pendekatan komprehensif untuk analisis data dan memungkinkan pemahaman mendalam tentang kondisi ekosistem serta pengaruh aktivitas masyarakat. Penelitian ini juga fokus pada faktor sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap kerusakan, sehingga memberikan wawasan yang lebih holistik. Selain itu, hasil penelitian menyajikan rekomendasi praktis untuk konservasi dan pengolahan mangrove yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan masyarakat setempat, serta berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem ini. Adapun kekurangan penelitian ini dalam jurnal tersebut mencakup beberapa aspek yang dapat mempengaruhi keakuratan dan penerapan hasil. Adapun kekurangan yaitu ukuran sampel yang mungkin terbatas, dapat mengurangi representativitas data sehingga temuan tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan yang lebih luas. Selain itu, kurangnya data longitudinal membuat sulit untuk melihat perubahan kondisi ekosistem mangrove dari waktu ke waktu, sehingga analisis terjangka panjang menjadi menantang. Penelitian ini juga kurang mendalami aspek budaya dan tradisi lokal yang dapat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap ekosistem mangrove. Selain itu, analisis dampak ekonomi spesifik dari kerusakan mangrove terhadap komunitas lokal